Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru dengan cara PJJ kembali karena jatah PTM untuk kelas kita sudah berakhir kemarin gitu kan. Nah, maka semoga kita tetap semangat dalam belajar dan walaupun ini materi baru, harapannya nanti tetap bisa komunikatif, tetap bisa eh, memahami apa-apa yang nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Nah, dulu mungkin sempat disinggung, nanti kaitannya dengan himpunan ya. Nah, jadi nanti kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya himpunan dalam pembahasan ini. Seperti apa detailnya? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, yang pertama nanti kita ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama tentang fungsi itu sendiri bahwa nanti ada sifatnya, ada jenisnya, dan ada operasi hitung fungsi seperti itu. Nah, dari sifat nanti ada muncul 3 buah fungsi. Yang pertama fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Secara sifat ada linear, kuadrat, dan rasional. Dan operasi biasa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu nanti yang akan kita bahas bisa apa? Untuk detailnya, mari kita mulai. Kita lanjutkan. Ada ilustrasi terlebih dahulu ya. Nah, pernahkah kalian mendatangi suatu tempat parkir di mana kendaraan yang parkir di situ diberikan tarif 1 jam pertama Rp4.000 dan untuk jam berikutnya bertarif Rp3.000 per jam? Sehingga jika seseorang memarkir mobilnya di area tersebut selama 3 jam, ia harus membayar Rp10.000. Nah, proses perhitungan parkir tersebut merupakan salah satu pemanfaatan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti berkaitan dengan algoritma-algoritma yang unik berulang seperti itu. Nah, nanti menggunakan fungsi biasanya untuk kita mengurainya sehingga lebih mudah dipahami dan diprediksi seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita simak slide berikutnya. Kita bicara istilah dulu ya agar kita tahu. Yang pertama ada daerah asal atau domain. Nah, domain itu himpunan tak kosong ya, di mana sebuah relasi didefinisikan. Jadi bagian awalnya daerah asal atau domain. Nah, daerah kawan atau kodomain, daerah himpunan tak kosong yang memuat himpunan elemen kedua dari himpunan pasangan ya. Jadi nanti ada minimal 2 buah himpunan ya. Yang pertama domain selaku daerah asal dan daerah kawannya kodomain. Lah nanti berikutnya akan dihubungkan dengan satu aturan. Ya, nah, berikutnya daerah hasil rank adalah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Nah, jadi ada daerah asal, kawan, dan daerah hasil. Jadi daerah hasil ini dia merupakan himpunan bagian dari daerah kawan seperti itu. Nanti detailnya akan lebih mudah dipahami dengan gambar. Berikutnya, fungsi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. A itu adalah daerah asal atau domain, B adalah daerah kodomain ya. Nah, nanti fungsi F itu berarti daerah ranknya, nilainya seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Nah, relasi ya, suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan domain dengan anggota himpunan kodomain. Berikutnya untuk notasi. Nah, seperti itu F.2 X terus anak panah Y, itu artinya fungsi F memetakan X ke Y gitu kan.
Y disebut daerah bayangan oleh F dan dinyatakan juga dengan Fx. Y itu berarti daerah kodomain ya, atau daerah ring yang dia menjadi hasil ya. Jadi Y itu adalah daerah ring yang merupakan hasil dari pemetaan dari fungsi F dengan aturan tertentu. Kita lanjutkan. Nah, bentuknya ini salah satu notasi fungsi seperti itu bisa dibuat seperti ini, diagram kartesius ya kan. Misal nomor sepatu dan nama pemakainya, Dani nomornya 35, Rano juga 35, Akil 39 dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa daerah asalnya adalah siswa kan gitu. Daerah hasilnya itu adalah nomor sepatu gitu. Bisa juga seperti ini. Nah, di sini saya tampilkan satu lagi cara penampilannya. Nah, di sini ada 3. Yang bagian akhir ini bentuk tabel biasa ya, sehingga mungkin pembacaannya belum bisa jelas seperti 2 tampilan sebelumnya. Nah, pada bagian yang paling kiri ya, ada A, B, C, D, dan E pada himpunan P itu merupakan daerah asal atau domain. Berikutnya Q ada 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan daerah kodomain sekaligus daerah ring atau hasil. Kenapa? Karena semua anggota Q itu memiliki pasangan di P, sehingga ya daerah ring atau hasilnya ya sama dengan himpunan Q seperti itu dengan aturan pemetaan R gitu ya. Jadi kalau di sini pada gambar yang tengah itu ada nomor 42. Nah, 42 itu daerah kodomain, tapi dia bukan ring seperti itu. Nah, sehingga nanti anggota kodomain itu bisa jadi anggota ring juga, tapi bisa jadi tidak, karena ring itu adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian apa definisinya itu telah dipelajari di kelas 7 SMP. Jadi diingat kembali materinya. Yuk kita lanjutkan. Fungsi berdasarkan sifatnya. Nah, tadi ya, lanjutkan. Ada fungsi surjektif atau fungsi onto ya. Bentuknya jika daerah ring atau daerah hasil itu sama dengan kodomain. Ya, tadi ya di gambar yang pertama, gambar yang sebelah kiri. Nah, ini contoh gambarnya. Ya. Jadi, himpunan B, himpunan kodomain itu terisi lebih dari satu, boleh. Yang tidak boleh adalah daerah asalnya itu memiliki pasangan lebih dari satu, itu yang tidak boleh. Nah, maka dari itu di fungsi surjektif ini daerah hasil sama dengan daerah kawan. Daerah ring sama dengan daerah kodomain seperti itu. Itu fungsi surjektif. Berikutnya fungsi injektif atau fungsi satu-satu ya. Nah, jika apa? Jika setiap anggota himpunan asal, himpunan A itu memiliki satu pasangan pada himpunan kodomain seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang double. Nah, kalau di contoh sebelumnya itu kan ada himpunan A yang dia punya pasangan lebih dari punya pasangan dua anggota A yang berbeda, itu punya pasangan di B yang sama seperti itu. Itu disebut surjektif. Nah, yang injektif ini B tidak ada yang merangkap. Jadi B tidak ada yang merangkap sebagai pasangan dari A. Ada sisa, boleh seperti ini pada gambar ya, yang nomor 4 itu dia tidak punya pasangan, dan itu masih diperbolehkan karena syarat fungsi adalah anggota domainnya itu semuanya punya pasangan, tapi anggota kodomainnya tidak mengharuskan punya pasangan seperti itu. Kita lanjutkan. Fungsi bijektif. Kalau bijektif namanya bi itu biasanya 2, maka dia adalah
fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Jadi di daerah kodomainya tepat memiliki satu pasangan, juga di daerah kodomainya tidak ada anggota yang sisa, seperti itu. Nah, itu fungsi bijektif. Nah, operasi fungsi. Jika F adalah fungsi dengan daerah asal DF dan G adalah fungsi dengan daerah asal DG, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan dengan, nah kalau penjumlahan seperti ini notasinya ya, kita langsung bisa dituliskan dengan F plus G dalam kurung X, ya kan, sama dengan Fx plus Fg. Nah, kita lanjutkan. Nah, atau bisa ditulis dengan D insert ini F plus G sama dengan DF irisan DG ya. Kalau pengurangan ya berarti bentuknya pengurangan. Tetapi untuk daerah asalnya itu tetap irisan ya. Jadi yang memenuhi syarat pada daerah asal di kedua fungsi yang beroperasi. Nah, untuk perkalian, ya perkalian sama, pembagian, ya pembagian boleh. Seringkali ditulis dalam bentuk pembagian pecahan seperti ini ya, tapi misalnya boleh, kalau mau nulis dibagi pakai titik 2 itu juga diperbolehkan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Contoh soal. Nah, saya punya dua buah fungsi, yaitu f dan g dengan aturan fx dipetakan dengan aturan 2x min 10 dan gx dipetakan dengan akar 2x min 1. Maka tentukan nilai fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asalnya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Seperti itu kita bahas penyelesaiannya. Nah, sebelum kita bahas ke soal ya, ke soal penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu, maka kita harus tahu daerah asal dari masing-masing fungsi itu ya. Maka kita dapat daerah asal dari fungsi fx yaitu 2x min 10 adalah bacanya apa itu? Daerah asal fungsi f adalah x, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. R itu real ya. Nah, maksudnya apa? Jadi berapapun nilai X yang disubstitusikan itu pasti memenuhi. Kenapa? Karena X bisa diisi dengan nilai yang positif, negatif, maupun pecahan. Maksudnya begitu. Jadi mau diganti dengan nilai 1, 2, 3, setengah, seperempat, 1/1 juta, bahkan minus berapa. Nah, itu fungsi fx tetap punya nilai, maksudnya begitu ya. Jadi nanti kita mempelajari juga dan tentang batas-batas dari suatu, nanti menggunakan garis bilangan lagi ya. Yang kedua, fungsi dari gx adalah akar 2x min 1. Nah, maka daerah asalnya adalah x, di mana x lebih dari atau sama dengan setengah. Dengan x tetap elemen R. Jadi ada syarat tambahan, yaitu x lebih dari sama dengan setengah. Kenapa? Karena dalam bilangan di dalam akar nanti akan terdefinisi ketika nilainya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi kalau bilangan negatif tidak boleh, maka di situ x-nya harus ada batasnya. Sehingga 2x min 1 lebih dari sama dengan 0, maksudnya begitu. Dengan operasi hitung lanjutannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya, jadi 2x min 1 harus bernilai positif gitu kan, atau 0 atau positif agar memiliki akar-akar yang real. Maka dari itu syaratnya menjadi x lebih dari sama dengan setengah. Kita lanjutkan kita ke penyelesaian ya. Nah, dimana f plus g x adalah, bisa kita tuliskan begitu. Nah, ya, langsung penjumlahan bilangannya apa beda-beda dan tidak ada yang bisa dihitung karena variabelnya berbeda, yang satu di luar akar, yang satunya di dalam akar, maka tidak bisa kita hitung seperti itu. Sehingga kita tulis aja. Daerah asalnya adalah irisan ya, tadi irisan. Maka dia yang menjadi anggota himpunan F
juga sekaligus himpunan G. Nah, sehingga karena yang punya batasan cuma G, ya berarti yang kita pakai yang G. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kalau kita buat garis bilangan seperti ini. Jadi kalau ke kanan mentok sejauh-jauhnya itu adalah satu bilangan yang tak terhingga, yang ke kiri sangat kecil seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama ya, untuk DF-nya. Jadi DF kan tadi nggak punya batasan, ya garis lurus ke kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, yang punya batasan adalah DG dengan nilainya lebih dari setengah. Nah, seperti itu. Nah, ini DG-nya. Nah, di sini di sekunya ini harusnya memang ada buletan yang terisi ya. Saya lupa menambahkan di situ, tapi tidak apa-apa. Nah, maka daerah domainnya dari dua fungsi itu adalah, nah, daerah yang ini, yang saya blok dengan warna coklat itu, dan warna abu-abu itu daerah asalnya, seperti itu. Daerah asal dari irisan fungsi F plus G. Kita lanjutkan. Yang pengurangan, ya, masih mirip-mirip ya, sama seperti itu. Maka daerah asalnya karena irisan ya dia juga sama. Nih. Ya. Nanti agak berbeda ketika bentuknya pembagian seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang perkalian sama, tinggal dikalikan. Nah, ini pakai sifat distributif ya. Jadi nanti masing-masing akarnya dikalikan dengan bilangan yang ada di kurung depannya ini 2x dan negatif 10. Maka jadinya seperti ini. Nah, daerah asalnya masih sama karena dia merupakan irisan, ya berarti tidak berbeda dengan bagian sebelumnya. Berikutnya yang pembagian. Nah, dah seperti itu aja cukup ya bentuk pembagiannya, karena memang tidak bisa dioperasikan. Daerah asalnya masih sama, tetapi ada syarat bahwa G-nya harus positif. Ya, G-nya harus positif seperti itu. Sehingga dia tidak boleh negatif ya, harus 0. Nah, karena irisan juga sama. Ini yang tadi ya DG, berikutnya adalah yang G-nya tidak boleh 0. Seperti itu. Nah, ya, itu daerah asalnya dari DG, seperti itu. Berikutnya adalah latihan soal ya. Dan silahkan dijawab di buku dan di-upload ya pada link yang saya sediakan seperti biasa. Nah, ini nanti tinggal menjawab. Manakah dari diagram berikutnya merupakan fungsi? Jelaskan. Ada 6 ya, berarti 10. Misalkan yang A, fungsi, alasannya apa? B, fungsi, alasannya apa? C, fungsi, alasannya apa? Sehingga nanti bisa dipahami seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, ini sama seperti contoh tadi. Diminta untuk menentukan nilai fungsinya, kemudian juga daerah asalnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, nah ada fungsi bentuknya fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini intervalnya dibatasi ya, daerah anggotanya mulai dari negatif 1 sampai 2. Kita nanti ambil bilangan yang namanya bilangan real itu sebenarnya banyak sekali, sampai ke yang pecahan itu juga bilangan real, tapi nanti di sini di soal diminta untuk menentukan nilai f-1, f0, f1 dan f2. Jadi nanti tinggal disubstitusikan ke x-nya terus dihitung. Nah, tentukan daerah domain dan range dari fungsi tersebut. Nah, range tadi bagaimana perhitungannya? Terus daerah domainnya siapa? Nah, itu nanti bisa digambarkan juga boleh, atau diberikan tanda notasi seperti yang di bagian sebelumnya juga boleh gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Itu adalah
di bagian awal bab biasa masih banyak teorinya, belum banyak perhitungannya, sehingga nanti ke depan semoga bisa lebih baik. Dan ingat, waktu kita sudah hampir habis ya, tinggal berarti 2 pekan lagi. Semoga semuanya bisa dipahami, dan nanti kalau misalkan ada kebutuhan untuk pembelajaran tambahan, silahkan nanti bisa menghubungi saya melalui grup WA. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.